Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku setelah sahur ya. Ini aku mau beresin dulu galon-galon yang udah aku beli kemarin. Belum sempat aku beresin, jadi masih ada di depan pintu. Terus aku juga mau lap-lap toples-toples yang udah kosong. Ini ada yang sebagian bekas food prep yang udah nggak ada isinya, jadi aku mau masukin ke tempat penyimpanan toples aku di lemari ya, biar nggak berantakan gitu, jadi terlihat rapi. Nah, kemarin itu kan ada paket datang ya, jadi aku mau buka sekarang. Paketnya itu aku beli harganya tuh 29.300 berapa gitu ya teman-teman. Dan ini aku beli jagung popcorn, sebenarnya request Mas Akmal mau pengen gitu bikin popcorn. Nah, ini udah dateng dan packingnya itu kayak yang apa ya, barang mewah gitu. Jadi dia rapi banget, terus dalamnya itu dikasih kardus, jadi bener-bener rapi untuk packingnya. Dan aku beli itu 1 kilo ya untuk ukurannya teman-teman. Ini tuh kalau misalkan nggak dibuka kelihatan tuh kayak yang paket barang mahal gitu, padahal sebenarnya isinya jagung popcorn. Nah, aku tuh beli pesen tuh nggak lama, jadi 2 hari aku pesen di Lazada ya, terus udah datang, cuman belum sempat aku buka. Jadi ini pas habis sahur aku mau buka paket aku dulu nih, jadi mau aku simpen di toples gitu biar aman. Nanti kalau misalkan Mas Akmal udah minta dibikinin, aku baru bikinin ini popcornnya. Nah, itu udah kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan habis sahur aktivitasnya ngapain aja, nunggu subuh tidur lagi, atau kayak aku nih, aku tuh kalau misalkan habis sahur suka ada aja nih kerjaannya. Nggak nyuci piring sih nggak, karena di sini dingin banget ya, jadi aku kalau nyuci piring paling siang. Dan ini jagung popcornnya udah aku mau simpen di toples, dan toplesnya ini yang tadi aku lap-lap ya teman-teman. Ini insya Allah cukup lah untuk jagung 1 kilo, karena nggak banyak kan. 1 kilo jagung popcorn itu paling setengahnya dari toples ini. Nah, ini udah aku tuang ya, jadi tinggal aku tutup aja, aku simpen taruh di pojokan aja biar aman. Setelah ini aku mau bersih-bersih, beres-beres dapur aku yang udah berantakan banget. Ini bekas manasin sayur tadi pas sahur. Untuk pas manasin sayurnya tadi aku lupa nggak record ya teman-teman, dan itu bawahnya udah kotor banget, banyak item-item gitu. Aku bersihinnya cuman pakai lap, dan ini lapnya juga baju bekas yang udah kecil, jadi nantinya nggak aku cuci lagi, tinggal aku buang teman-teman. Dan ini tuh bekas puding yang di bawahnya, makanya aku tusuk-tusuk gitu pakai pisau biar dia mau keangkat atau ngelupas, karena nempel gitu teman-teman. Makanya aku tusuk-tusuk gini biar dia itu keangkat dari taplak mejanya gitu, atau karpet meja yang aku tempel ini. Dan ini aku elap-elap terus aku kasih air nantinya kalau udah hilang yang hitam-hitam, jadi biar tambah bersih gitu. Kalau untuk wallpaper kompornya ini udah mulai pada ngelupas yang belakang ya, tapi aku belum kepikir untuk ganti, masih bagus lah kalau belakang kan nggak terlalu kelihatan. Nah, ini sudut dapur aku nih berantakan banget, bekas sahur ya teman-teman, jadi mau aku beresin dulu. Itu ada potongan-potongan roti tawar, ada biskuit Mas Akmal sama Dede Yumna bekas makan ditaruh di situ. Dan aku tuh punya perabotan gitu dari kayu, aku tuh beli udah lama, awal-awal aku nikah lah ya, aku tuh beli jadi 1 set gitu, cuman udah pada nggak ada, tinggal sutilnya aja yang masih nyisa. Makanya tempatnya ini tuh aku buat taruhin perabotan dapur, sutil dapur, terus centong sayur yang jadul-jadul dari kayu gitu teman-teman. Nah, ini tuh aku kasih minyak dulu ya. Aku pernah ngeliat salah satu video temen juga, jadi dibersihin tuh pakai minyak goreng untuk perabot dari bambu gini, jadi nantinya bakal bersih. Nah, ini juga sama. Terus aku amplas sebentar ya teman-teman, kan karena ada yang nempel-nempel gitu terus kayak minyak, jadi susah dihilangin, makanya aku amplas sedikit-sedikit. Dan ini juga ada amplas sisa bakso, aku nggak tahu bekas apa tapi aku simpen.
dan kebetulan ada manfaatnya sekarang. Ini tuh aku buat amplasin perabot bambu aku, wadah perabot bambu tepatnya ya. Nah setelah aku amplas ini nanti aku mau cuci bersih. Tuh kelihatan hitam banget kan teman-teman. Nah ini setelah dicuci aku kasih minyak, terus aku tirisin dulu sebentar, aku masukin perabot jadul aku. Tuh teman-teman bisa lihat ya, itu masih ada sutil, ada sendok sayur, terus ada cetakan bala-bala alias bakwan. Aku taruh di sini semua, pokoknya yang jadul-jadul. Ini tuh masih enak dipakai ya teman-teman, jadi aku nggak buang, sayang banget gitu karena masih enak dipakai. Jadi meskipun aku udah punya sutil yang baru yang hijau-hijau gitu, aku tetap mempertahankan sutil jadul aku karena enak banget dipakai. Selesai aku bersihin wadah bambu aku, langsung beres-beres ya teman-teman. Ini ada piring-piring bekas makan sahur, terus ada gelas sisa bikin energen tadi, dan ada roti tawar Mas Akmal tadi sama biskuit. Jadi masih sepah-sepah di mana-mana kalau kata Upin Ipin ya. Ini aku lap-lap dulu dan aku mau geser juga tempat bumbu aku teman-teman. Jadi biar agak lega kan. Jadi nggak sempit. Dan abaikan ya, ini tuh yang di bawah wadah telur aku itu tuh pematik air teman-teman. Jadi sanyo aku tuh kalau misalkan nggak dipancing pakai air dari atas dia nggak keluar, jadinya harus ada tampungan air di atasnya gitu. Nanti pas nyalain diputer, kerannya dibuka dari atas. Kalau air dari atas udah ngalir, baru yang dari bawah itu keangkat gitu teman-teman. Nah itulah uniknya rumah tinggal aku yang sederhana ini. Tapi alhamdulillah ya, disyukuri apapun itu. Kalau kita bersyukur, insya Allah apapun akan terasa mudah dan nikmat, amin. Nah ini aku lanjut bersihin wadah saus dan kecap aku yang aku udah hampir sebulan ya teman-teman gak beli karena stoknya masih aman banget untuk kecap, mayones, saus, dan juga ada apa namanya itu teman-teman, saus pedasnya masih aman karena memang akhir-akhir ini jarang bikin cemilan seperti sosis bakar, kentang goreng gitu, atau bakso bakar. Itu udah lumayan lama kita nggak bikin cemilan itu. Dan ini aku lap-lap ya karena banyak debu yang nempel di atasnya, biar terlihat bersih aja. Dan ini untuk toples tepung beras aku yang ada di ambalan, aku juga lap-lap karena kan ini aku taruh di atas kompor banget, jadi kayak dia itu suka ada yang item-item nempel lah, debu lah ya lebih tepatnya teman-teman. Jadi aku lap satu persatu. Ini ada toples kopi aku yang sama sekali nggak tersentuh gitu sejak Pak Su nggak ada, karena Pak Su ada pun jarang banget ngopi, kalau misalkan ada temennya baru ngopi gitu. Dan ini untuk toples gulanya juga sama aku bersihin. Untuk gula alhamdulillah agak terpakai ya untuk bulan puasa ini, karena Mas Akmal suka bikin lemon tea gitu, terus bikin teh hangat. Jadi agak lumayan sering kepakai. Biasanya itu gula pasir awet banget, sekilo 1 bulan itu masih suka nyisa teman-teman. Dan ini tisu aku taruh di atas kompor ya, biar kalau aku mau ngelap wadah piring atau apa itu gampang. Dan untuk tehnya ini aku refill ya karena udah kosong. Biasanya teh itu awet juga sama seperti gula karena jarang ngeteh aku teman-teman. Terus lanjut, ini aku mau bikin cemilan. Aku tuh punya cemilan teman-teman udah lama, waktu aku mudik kemarin masih aku simpen di kulkas. Dan ini abaikan kelapa yang bisa masuk ke dalam kulkas ya. Jadi kemarin tuh beli kelapa muda, ceritanya dalamnya mau diambil, cuman ternyata nggak punya pisau besarnya, makanya disimpan dulu dalam kulkas gitu. Sama Mas Akmal suruh nyimpen dulu katanya. Nah ini rengginang itu aku bawa waktu mudik ke nikahan adik ipar aku ya teman-teman, tapi aku bawanya dari Pacitan. Nah di sana itu kalau misalkan rengginang namanya krecek teman-teman, namanya krecek ketan. Dan ini tuh katanya yang hitam begini rasanya enak karena ada rasa-rasa terasi atau udang gitulah. Karena aku baru pertama bawa, biasanya aku kalau bawa dari sana itu yang warna putih. Jadi yang ini pertama kali aku mau nyobain. Ini buat cemilan kalau misalkan sambil nonton ya, pulang tarawih atau habis buka puasa gitu kan, suka pengen nyemil. Kalau puasa begini aku tuh sama anak-anak tidurnya begadang teman-teman, kadang sejam 12 baru tidur gitu, setengah 12 baru tidur. Dan ini bisa jadi alternatif buat teman nyemil gitu. Dan untuk
goreng ini itu nggak perlu dijemur ya. Kalau misalkan teman-teman punya kerupuk atau misalkan rengginang atau apa ya, keripik gitu, pengen renyah, bisa ditaruh di kulkas dulu. Nanti kalau udah ditaruh di kulkas tuh dia otomatis jadi renyah teman-teman, jadi nggak perlu dijemur. Teman-teman bisa coba ya, ini tip aku kalau misalkan teman-teman punya stok kerupuk gitu. Dan untuk gorengnya ini aku semua mau goreng ya, karena cuma sebungkus. Ini udah mau habis ya teman-teman aku gorengnya, karena goreng rengginang tuh cepat banget. Untuk teman-teman di rumah kalau misalkan habis sahur ngapain aja, sama kayak aku nggak sih, beraktivitas atau tidur dulu gitu habis subuh? Kalau aku sih kadang-kadang tidur ya teman-teman habis subuh, kadang-kadang aku ya begini, ngerjain apa yang bisa aku kerjain, yang penting jangan nyentuh air dulu gitu, karena di sini tuh dingin banget. Jadi kalau misalkan pagi-pagi sahur udah harus megang air, kayaknya aku enggak deh, nanti nunggu siang gitu, karena dingin banget ya di Bandung ya teman-teman, tahu lah ya gitu. Di sini tuh hawanya masih enak banget, sejuk, 11-12 lah sama Pacitan ya. Di Pacitan kampung aku lahir itu sama dingin banget kayak gini. Jadi kalau misalkan pagi megang air tuh kayaknya aduh, mendingan jangan deh gitu. Nah ini udah mau mateng ya teman-teman, aku angkat semua rengginangnya. Ini aku nggak taruh dulu di apa namanya, nampan gitu ya teman-teman, itu aku nggak, jadi langsung aku taruh di serokan begini. Nah ini udah siap semuanya, udah selesai aku goreng cemilan aku hari ini, dan udah siap masukin toples. Dan gak lupa aku masak nasi ya teman-teman, karena Dede Jumna kan belum puasa, jadi nanti kalau bangun suka aku kasih langsung sarapan. Kalau misalkan Dede Jumna bangun kan Mas Akmalnya belum bangun gitu, jadi kadang aku suka nggak tega teman-teman kalau misalkan nyuapin Dede Jumna ada Mas Akmal, karena Mas Akmal kan udah puasa ya, dan udah full puasanya sampai sore. Jadi kadang-kadang aku suka ngumpet-ngumpet aja, kalau misalkan Mas Akmal belum bangun aku buru-buru nyuapin Dede Jumna, biar nggak apa ya, sebenarnya Mas Akmal orangnya cuek sih, nggak kepenginan gitu, cuman akunya yang masih belum tega gitu, karena Mas Akmal juga masih kecil kan gitu. Baru kelas 1, tapi alhamdulillah sih udah mau tahun ketiga ini udah ikut puasa, dan alhamdulillah full puasanya. Nah ini udah selesai ya teman-teman, aku pakai kertas, dan ini kertasnya bersih kok, buat alas minyak gitu. Kalau misalkan pakai tisu tuh sayang, jadi kalau misalkan ada kertas kenapa enggak gitu. Nah itu tadi ya teman-teman aktivitas aku setelah sahur, aku bikin cemilan gitu di rumah. Sampai ketemu lagi ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.